Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 20 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menyaksikannya kepada banyak orang, agar mereka bersedia sebab Yesus datang segera. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan Renungan Pagi 20 Januari 2026 diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White dengan judul Orang-orang yang setia tidak akan gagal. Ayat tema diambil dari Kitab Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita membutuhkan lebih dari sekedar hikmat manusia dalam membaca dan menyelidiki kitab suci. Dan bila kita datang kepada firman Allah dengan rendah hati, Allah akan meninggikan standar bagi kita melawan unsur yang tidak taat hukum. Sulit untuk berpegang teguh pada keyakinan kita sampai akhir. Kesulitan itu semakin besar ketika ada pengaruh tersembunyi yang terus bekerja membawa roh lain, suatu unsur yang melawan di pihak setan. Tanpa adanya penganiayaan, ada orang-orang yang masuk ke dalam barisan kita yang tampak teguh dan kekristenan mereka tidak diragukan. Namun, bila penganiayaan muncul, mereka akan meninggalkan kita. Dalam krisis, mereka akan melihat kekuatan dalam alasan yang tampak benar yang telah mempengaruhi pikiran mereka. Setan telah menyiapkan berbagai jerat untuk menjebak berbagai pikiran. Ketika hukum Allah dibuat tidak berlaku, gereja akan ditampi oleh ujian yang menyala, dan lebih banyak orang daripada yang kita bayangkan akan memberi perhatian kepada roh penyesat dan ajaran setan. Alih-alih dikuatkan ketika berada dalam kesesakan, banyak yang membuktikan bahwa mereka bukanlah cabang hidup dari pokok anggur sejati. Namun, ketika dunia menyadarkan hukum Allah, apa pengaruhnya terhadap orang-orang yang sungguh taat dan benar? Apakah mereka akan terbawa arus jahat yang kuat? Karena begitu banyak orang yang berbaris di bawah panji pangeran kegelapan, apakah umat Allah yang menuruti perintahnya akan menyimpang dari kesetiaan mereka? Tidak pernah. Tidak seorang pun yang tinggal di dalam Kristus akan gagal atau jatuh. Para pengikutnya akan tunduk dalam ketaatan kepada otoritas yang lebih tinggi daripada penguasa dunia manapun. Ketika penghinaan terhadap hukum Allah membuat banyak orang menekan kebenaran dan menunjukkan kurang hormat kepadanya, orang-orang yang setia justru dengan lebih sungguh-sungguh mengangkat tinggi kebenaran yang membedakan itu. Kita tidak dibiarkan berjalan menurut kehendak sendiri. Kita harus menyelidiki firman-Nya dengan rendah hati, meminta nasihat-Nya,
dan menyerahkan kehendak kita kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak dapat melakukan apapun. Demikianlah bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalenan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini dikutip dari renungan yang Nyonya White berikan di GC pada tahun 1891. Pada pembukaannya, Nyonya White berkata dalam General Conference Daily Bulletin tanggal 13 April tahun 1891 paragraf pertama. Saudara-saudari, saya mohon kepada Anda sebagai umat Advent hari ke-7 untuk menjadi seperti yang dilambangkan oleh nama ini. Ada bahaya jika kita menyimpang dari roh pekabaran ini dan mengambil tindakan yang akan membahayakan pekerjaan Allah. Roh pekabaran yang mana yang dimaksudkan? Roh pekabaran malaikat ketiga. Umat Advent hari ke-7 sering lupa bahwa kita harus mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, sebab kita percaya Yesus datang segera. Lalu, apa hubungannya Advent hari ke-7 dengan pekabaran malaikat ketiga? Sebab binatang dalam pekabaran malaikat ketiga adalah kepausan dan patungnya adalah hari Minggu. Umat Advent hari ke-7 tidak menyembah kepausan dan tidak berbakti pada hari Minggu. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The General Conference Daily Bulletin tanggal 13 April tahun 1891 paragraf 10. Disinilah krisis besar akan datang ke dunia. Kitab suci mengajarkan bahwa kepausan akan merebut kembali supremasi yang hilang dan bahwa api penganiayaan akan dinyalakan kembali melalui konsesi-konsesi sementara dari apa yang disebut dunia Protestan. Di masa bahaya ini kita hanya dapat berdiri teguh karena kita memiliki kebenaran dan kuasa Allah. Manusia hanya dapat mengetahui kebenaran dengan mengambil bagian dari kodrat ilahi. Ada upaya agar kepausan kembali disembah dan hari Minggu menjadi hari ibadah universal yang didukung oleh dunia Protestan. Inilah pentingnya umat-umat Allah, umat Masehi Advent hari ke-7, mengetahui kebenaran agar tidak disesatkan. Lalu, apa yang kita perlukan agar mengetahui kebenaran? Pelajari firman Allah. Renungan hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 28 paragraf 4. Ketika penghinaan terhadap hukum Allah membuat banyak orang menekan kebenaran dan menunjukkan kurang hormat kepadanya, orang-orang yang setia justru dengan lebih sungguh-sungguh mengangkat tinggi kebenaran yang membedakan itu. Kita tidak dibiarkan berjalan menurut kehendak sendiri. Kita harus menyelidiki firman-Nya dengan rendah hati, meminta nasihat-Nya, dan menyerahkan kehendak kita kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak dapat melakukan apapun. Dalam mempelajari firman Allah, kita harus berserah kepada Allah, sebab tanpa Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya, jika kita kembali ke kutipan sebelumnya dikatakan pada bagian akhir, manusia hanya dapat mengetahui kebenaran dengan mengambil bagian dari kodrat ilahi. Inilah pentingnya kita memiliki Allah dalam mempelajari kebenaran. Nah, sekarang, bagaimana caranya kita dapat turut mengambil bagian dari kodrat ilahi? Renungan hari ini menjawab dalam Maranatha halaman 28 paragraf 4. Tidak pernah, tidak seorang pun yang tinggal di dalam Kristus akan gagal atau jatuh. Apa hubungannya mengambil bagian dari kodrat ilahi dengan tinggal dalam Yesus? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 355 paragraf 1 berkata, banyak orang membutuhkan Roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Tinggal dalam Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya. Oleh menerima Roh-Nya Yesus, itulah yang menerangi pemahaman kita akan firman Allah. Dan Roh Kristus inilah yang kita perlukan agar turut dalam mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
Suratnya nomor 58 tahun 1894 paragraf 10 berkata, "Barang siapa telah mengambil bagian dari kodrat ilahi, ia tahu bahwa kewarganegaraannya berada di atas. Ia menerima ilham dari Roh Kristus. Jiwanya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah." Oleh menerima rohnya Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, dan dengan tinggal dalam Yesus, kita tinggal di dalam Allah, yaitu Bapa, sebab Bapa telah terlebih dahulu tinggal di dalam Anaknya. Inilah rahasia kemenangan kita. Inilah rahasia kita dapat mengerti kebenaran. Kita tidak akan pernah gagal bila mana tinggal dalam Yesus dan tinggal dalam Bapa. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, orang seperti itu tidak dapat lagi digunakan setan sebagai alatnya untuk menyusup ke tempat kudus Allah, untuk menajiskan bait Allah. Ia meraih kemenangan di setiap langkah. Ia dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mulia. Inilah pentingnya kita tinggal di dalam Yesus. Dalam Yesus, umat-umat yang setia tidak akan gagal. Sebab meskipun setan telah menyiapkan berbagai jerat untuk menjebak berbagai pikiran, namun Roh Kristus lindungi hati dan pikiran kita. Sebab Yesus telah kalahkan dan musnahkan setan. Karenanya tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Oleh menerima rohnya secara terus-menerus, maka kita tidak akan gagal. Inilah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa kami sebagai umat Masih Advent hari ke-7 harus mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Sebab itulah terkandung dalam nama kami, agar kami mengingatkan dunia untuk tidak menyembah kepausan dan tidak berbakti pada hari Minggu, tapi kembali kepadamu ya Bapa dan berbakti pada hari Sabat. Dan agar kami dapat mengerti kebenaran, penting bagi kami untuk belajar firman-Mu dan bersatu dengan Kristus agar turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah yang menolong kami mengerti akan kebenaran. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud kami turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka kami akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran, kami dapat mengerti dan menyaksikannya hanya oleh karena kuasa rohnya Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.